Munculnya ketidakpercayaan ini terjadi karena kinerja KPU yang tidak transparan dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemilu. Memberikan suatu contoh kejujuran, implikasi dalam kejujuran tersebut dalam pemilu 2024. Menunjukkan bahwa penolakan hasil pemilu ini dapat memicu adanya demonstrasi dan kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Konflik ini tidak hanya pertentangan antar kelas, tapi juga pertentangan antar kelompok yang bisa lintas bidang. Sampel akan nantinya diambil dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya dan dipilih menjadi 10 kecamatan. Mixed method di dalamnya dimulai dengan pelaksanaan penelitian pada tataran kualitas. Desain penelitian kami adalah ingin mengetahui seberapa pengaruh fenomena hasil perhitungan pemilu terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Surabaya kepada lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Penolakan hasil pemilu ini dilakukan oleh kubu 01 dan 03. Nah, munculnya ketidakpercayaan ini terjadi karena kinerja KPU yang tidak transparan dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemilu. Pertimbangan pemilihan topik kami adalah timbulnya anomali publik masyarakat Surabaya mengenai KPU, kemudian adanya kecurigaan pelanggaran pemilu, yang ketiga adalah ingin mengetahui kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap KPU. Nah, outcome yang ingin ditawarkan adalah kami merekomendasikan kebijakan mengenai pengawasan KPU yang berintegritas serta digitalisasi tindak lanjut penolakan hasil pemilu. Rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ini juga ada 3. Yang pertama, apakah penolakan terhadap hasil pemilu 2024 bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap lembaga pemilu. Nah, rasionalisasi pada poin ini itu mengatakan bahwasanya penolakan seperti apa terhadap hasil pemilu 2024 yang mana nanti bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU tersebut. Nah, yang kedua ini, apa dampak dari penolakan tersebut terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Surabaya dalam Komisi Pemilihan Umum, yang dimana rasionalisasi ini memuat dalam bahwasanya KPU ini tidak adanya tingkat kepercayaan yang cukup signifikan dari masyarakat Surabaya dalam memilih pemilu 2024. Mungkin lanjut ke yang ketiga, ini bagaimana cara masyarakat Surabaya untuk meningkatkan kejujuran atas berlangsungnya pemilu. Nah, ini terkait kejujuran. Bahwasanya kalau kita sebagai masyarakat Surabaya itu mengutamakan kejujuran dalam berlangsungnya pemilu. Nah, pada penelitian ini kita bisa memberikan suatu contoh kejujuran, implikasi dalam kejujuran tersebut dalam pemilu 2024. Oke, yang selanjutnya ini yaitu tentang tujuan penelitiannya, di mana itu ada 2 poin. Yang pertama, mengidentifikasi dampak penolakan terhadap hasil perhitungan pemilu 2024 terhadap masyarakat Surabaya. Yang dimana ini penolakan dalam tujuan penelitian ini cukup disodingkan begitu apik karena juga pemilu 2024 ini adanya penolakan dari masyarakat Surabaya itu sendiri. Yang kedua ini menilai apakah penolakan terhadap hasil perhitungan pemilu 2024 dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap proses demokrasi dan integritas lembaga KPU. Yang mungkin ini selalu berpatokan langsung pada integritas dari lembaga KPU itu sendiri. Sumber kami yang pertama dari buku, karya yang pertama dari karya Kunto tahun 2020, berjudul Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia, sebuah kajian politik dan hukum. Jadi buku ini mengupas tuntas mengenai berbagai aspek demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk peran sentral yang dipegang KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Kemudian buku yang kedua, karya Cici dan Syafi'i tahun 2021 dengan judul bukunya Peran Media Massa dalam Pemilu, Membangun Kepercayaan Publik dan Memperkuat Demokrasi. Membahas tentang bagaimana media massa ini dapat berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemilu itu sendiri. Kemudian sumber jurnal yang kami temui, yang pertama penelitian Mutia dan Asmara dengan jurnal penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penolakan Hasil Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 terhadap kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Kemudian jurnal yang kedua yakni temuan Haryadi dan Widianto tahun 2020 dengan judul jurnalnya yakni Pengaruh Penolakan Hasil Pemilu Presiden 2019 terhadap Kepercayaan Masyarakat terhadap KPU. Kemudian studi kasus Pilkada Serang 2020 oleh Sulastri dan Prihatini tahun 2021 yang berjudul
pengaruh penolakan hasil Pilkada Serang 2020 terhadap kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Jadi, temuan keduanya ini memperkuat kesimpulan bahwa penolakan hasil pemilu dapat memicu penurunan kepercayaan publik terhadap KPU. Jadi, penolakan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, seperti pemilu presiden 2019, tetapi juga terjadi di tingkat regional seperti Pilkada Serang. Kemudian penelitian selanjutnya Nugroho dan Prasetyo tahun 2022 dalam judul penelitiannya yang yakni dampak penolakan hasil pemilu terhadap partisipasi politik pemuda di Indonesia. Kemudian disusul temuan lebih lanjut dari Adityo dan Cahyono tahun 2021 dengan judul jurnalnya Pengaruh Misinformasi dan Ujaran Kebencian Media Sosial terhadap Kepercayaan Publik terhadap KPU. Kemudian temuan yang terakhir yakni temuan dari Cahyadi dan Nugroho tahun 2023 dengan judul penelitian yang berjudul Implikasi Penolakan Hasil Pemilu terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional di Indonesia, menunjukkan bahwa penolakan hasil pemilu ini dapat memicu adanya demonstrasi dan kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Jadi dalam tinjauan pustaka yang telah didapat ini terdapat berbagai studi penelitian yang membahas pengaruh penolakan hasil pemilu terhadap kepercayaan publik, terhadap komisi pemilihan umum, serta dampak lebih luas terhadap partisipasi politik dan stabilitas politik nasional. Namun belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti pengaruh penolakan hasil perhitungan pemilu oleh kubu 01 dan 03 terhadap kepercayaan masyarakat Surabaya kepada KPU. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan fokus yang lebih terperinci pada konteks regional khususnya di kota Surabaya. Jadi penelitian ini berupaya mengisi riset gap dengan mengeksplorasi bagaimana fenomena penolakan hasil pemilu ini secara spesifik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap KPU. Konflik ini diawali dari teori antar kelas sosial, yaitu pada era Karl Marx, di mana bukunya Manifesto Komunis. Di sana dijelaskan politik ini digunakan untuk alat kekuasaan bagi para penguasa atau kapitalis. Lalu dikembangkan lagi oleh Dahrendorf yang menganggap konflik ini tidak hanya pertentangan antar kelas, tapi juga pertentangan antar kelompok yang bisa lintas bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Prof. Ramlan, konflik ini adalah bagian dari politik sendiri, karena dalam politik ada kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan dan juga meraih kekuasaan. Jadi dalam proses itu ada juga pertentangan atau persaingan untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan. Jadi pada pemilu ini teori konflik ini bisa relevan karena pada pemilu ini adalah ajang atau panggung di mana para pihak atau kelompok bersaing untuk memperebutkan sebuah otoritas yang penuh atau simbol atau status di dalam sebuah pemerintahan. Baik, sekian. Metode penelitian yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Metode campuran adalah pengintegrasian antara elemen-elemen kuantitatif dan juga kualitatif di dalam suatu strategi penelitian. Kami menggunakan metode ini karena kami berusaha untuk mendapatkan suatu hasil data yang mendalam, yang luas, dan juga valid. Karena spektrum yang kita teliti juga luas. Sementara untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner. Kuesioner diusahakan untuk mendapatkan data primer dalam analisis kuantitatif yang nantinya akan dibantu dengan menggunakan skala Likert yang akan memudahkan peneliti. Sementara untuk kualitatif kami akan menggunakan wawancara mendalam dan juga observasi. Untuk pengumpulan data sekunder kami akan menggunakan studi pustaka dan juga mencari literatur dalam internet. Populasi dan sampel. Untuk populasi, kami menargetkan seluruh masyarakat Surabaya yang telah melakukan pemilihan. Sementara sampel nantinya akan diambil dari teknik sampling, yaitu cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi dalam beberapa kelompok. Sampel akan nantinya diambil dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya dan dipilih menjadi 10 kecamatan dan diambil 2 di setiap wilayah. Semisal adalah Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Utara. Untuk instrumen penelitian dalam kuantitatif nantinya kita akan menggunakan kuesioner dan juga dibantu dengan skala Likert. Sementara untuk kualitatif kami menggunakan panduan wawancara, media perekam, dan juga buku tulis. Untuk teknik analisis data dan penyajian data kita membagi dua, yaitu analisis data kualitatif yang akan dilakukan dengan menggunakan reduksi data
atau pengidentifikasian data yang sesuai dengan variabel. Yang kedua adalah penyajian data, yaitu penyajian data yang akan melakukan secara narasi dan juga pengambilan kesimpulan. Sementara analisis data kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data dari responden yang dilakukan dengan G-form, yang dibagikan secara G-form, dan juga pengkodean dan kategorisasi data yang akan dibantu dengan skala Likert, dan juga analisis T-square yang akan dibantu dengan SPSS. Langkah selanjutnya yaitu mengintegrasikan antara data kualitatif dan juga kuantitatif, serta setelah itu akan diadakan pelaporan yang bertujuan untuk saling menguatkan antara penemuan data kuantitatif dan juga kualitatif. Waktu dan lokasi penelitian berada di Surabaya dan juga waktu berada di sekitar kisaran 2 bulan. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel kontingensi yang telah diolah di SPSS, sementara untuk penyajian data kualitatif akan menggunakan narasi. Untuk paradigma penelitian, kami menggunakan paradigma penelitian kritis, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik mempengaruhi suatu kekuasaan dari legitimasi KPU. Secara yang kita ketahui, paradigma kritis juga membantu untuk memahami bagaimana adanya ketimpangan antara ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan juga dinamika konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga paradigma ini tentu cocok digunakan dalam penelitian ini. Kemudian lanjut pada alur pelaksanaan riset. Jadi di dalam mixed method, di dalamnya dimulai dengan pelaksanaan penelitian pada tataran kualitatif yang selanjutnya diikuti penelitian pada tataran kuantitatif, yang masing-masing penelitian ini memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Jika penelitian kualitatif ini digunakan untuk menemukan hipotesis, maka penelitian kuantitatif berfungsi untuk menguji temuan hipotesis tersebut. Dalam tahap mixed method, tahap pertama menggunakan metode kualitatif itu dengan langkah-langkah seperti menentukan setting penelitian yang terdapat masalah atau potensi, atau hanya ingin tahu di setting itu ada apa aja. Selanjutnya, penelitian melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memandu peneliti masuk ke setting penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Dan akhirnya, peneliti dapat menemukan gambaran yang utuh dari objek penelitian tersebut, mengonstruksi makna dan menggunakan hipotesis-hipotesis. Kemudian yang kedua, peneliti menggunakan metode kuantitatif ini berfungsi untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada penelitian pertama, yakni penelitian kualitatif tadi. Jadi langkah-langkahnya adalah menentukan populasi dan sampel sebagai tempat untuk menguji hipotesis, kemudian mengembangkan dan menguji instrumen untuk pengumpulan data, analisis data, selanjutnya membuat laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran.